Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Abror. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau Biddini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah wali Allah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga yang juga dikenal sebagai Raden Mas Said atau Kiai Kalijaga. Beliau adalah salah satu dari 9 wali songo dalam tradisi Islam di Jawa. Dia hidup pada abad ke-15 dan ke-16 dan merupakan tokoh yang sangat penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, yang juga terkenal dengan kesaktiannya. Sunan Kalijaga adalah seorang ulama yang dapat membawa diri dalam pergaulan dengan segala lapisan masyarakat. Kalau kebanyakan para wali berdakwah dengan cara mendirikan pondok pesantren, maka Sunan Kalijaga lebih suka berdakwah dengan cara keliling daerah ke daerah. Sebab itulah beliau terkenal sebagai Syekh Malaya, artinya mubaligh yang mensiarkan agama dengan mengembara. Sunan Kalijaga juga dikenal karena memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya Jawa. Dia menggunakan seni seperti wayang, gamelan, alat musik tradisional Jawa, dan lagu-lagu gending Jawa populer untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Pendekatan yang halus dan penuh kasih sayang ini membuatnya sangat dihormati dan dihargai oleh orang Jawa. Dikisahkan Sunan Kalijaga mampu membuat musuh-musuhnya tercengang dan takluk karena kesaktiannya. Beliau merupakan wali songo pilih tanding yang tidak pernah kalah jika ditantang oleh musuhnya. Pasalnya Sunan Kalijaga dikenal mampu mengendalikan elemen alam. Itulah sebabnya Sunan Kalijaga mampu berjalan di atas air dan tidak mempan dibakar api. Ini lantaran kemampuannya mengendalikan elemen-elemen alam. Berikut 7 kesaktian Sunan Kalijaga yang hingga kini masih dipercaya oleh masyarakat. Kesaktian Sunan Kalijaga yang pertama yaitu berjalan di atas air. Meski tidak masuk akal, namun bisa saja ini benar-benar ada. Apalagi orang zaman dahulu kala memang terkenal dengan kemampuannya yang linwih dan hampir semuanya di luar nalar. Berkat kesaktian yang diperolehnya dengan bertapa di tepi sungai hingga bertahun-tahun itulah Raden Mas Said mendapat julukan Sunan Kalijaga. Kesaktian Sunan Kalijaga yang lain adalah sholat Jumat di 2 lokasi berbeda dalam waktu yang bersamaan. Meski mustahil, namun banyak orang yang meyakini hal itu benar-benar terjadi, lantaran banyak yang menjadi saksinya. Bahkan konon ceritanya Sunan Kalijaga melaksanakan sholat Jumat di Jawa dan di Mekah. Sunan Kalijaga juga disebut-sebut memiliki kesaktian untuk bisa menghilang dari satu tempat ke tempat lain hanya dalam waktu sekejap. Kesaktian lain yang dimiliki Sunan Kalijaga adalah tubuhnya yang tidak mempan dibakar api. Sama seperti halnya dengan kemampuan yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam yang tak mempan dibakar oleh api saat dihukum oleh Raja Namrud. Selain keempat ilmu di atas, Sunan Kalijaga juga disebut memiliki kemampuan bertapa dalam waktu yang sangat lama. Ini terbukti saat ia diperintahkan untuk bertapa di tepi sungai dalam waktu yang sangat lama. Kesaktian dan karomah Sunan Kalijaga memang sangat banyak. Yang keenam, dalam kemampuannya merubah tanah menjadi emas
Hal ini dilakukannya pada saat melawan Ki Pandan Arang untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas seluruh alam semesta. Bukan hanya mengubah tanah menjadi emas, Sunan Kalijaga juga mampu mengubah beras menjadi pasir. Dikisahkan karomah ini dimiliki karena dia merasa iba dengan rakyat di sebuah dusun. Di dusun tersebut terdapat masyarakat yang miskin dan kelaparan. Sunan Kalijaga mengubah beras jadi pasir karena muak dengan kepala dusun tersebut. Kepala dusun itu mengaku kalau dirinya tidak punya beras dan mengatakan karung di rumahnya hanya berisi pasir. Sunan Kalijaga pun berdoa agar karung yang sebenarnya berisi beras itu berubah menjadi pasir. Di samping itu juga, Sunan Kalijaga terkenal di kalangan masyarakat tingkat atas sampai bawah bahwa beliau adalah seorang wali memiliki kelainan tersendiri di antara para wali. Beliau sebagai mubaligh yang ahli seni, ahli filsafat, budayawan, sebagai dalang wayang kulit dan lain sebagainya. Dalam tata cara dakwahnya, kepercayaan lama dan adat istiadat rakyat tidak ditentang dengan begitu saja. Masyarakat awam didekati dengan cara yang manis dan halus, sehingga dengan senang hati mereka menerima kehadirannya. Kesenian rakyat yang dimanfaatkan untuk alat berdakwah ternyata membawa keberhasilan yang memuaskan, yaitu rakyat Jawa di saat itu hampir seluruhnya dapat menerima ajakannya mengenal Islam. Karena demikian, tari yang dipilihnya pantaslah kalau orang memberi gelar ahli budaya, dan lagi memang banyak seni dari hasil ciptaannya. Dalam seni pakaian, beliau adalah orang pertama pencipta baju takwa yang kemudian disempurnakan oleh Sultan Agung dengan daster nyamping dan dilengkapi dengan rangkaian keris dan lain sebagainya. Sampai sekarang baju ini masih tetap digemari oleh masyarakat Jawa. Mengenai seni suara juga tidak ketinggalan. Beliau pencipta tembang Dandang Kula dan Dangkula Semarangan. Kalau di zaman sebelum Sunan Kalijaga, kebanyakan seni ukir hanya bermotifkan manusia dan binatang saja. Tetapi setelah datang zamannya para wali, terutama Sunan Kalijaga, yang menciptakan seni ukir bermotif dedaunan, bentuk gayor atau alat tempat, penggantungan gamelan dan bentuk ornamen lainnya, yang sampai sekarang mendapat tanggapan sebagai seni ukir nasional. Beliaulah yang pertama kali mempunyai gagasan menciptakan beduk di masjid untuk memanggil orang sholat berjamaah. Mula-mula beliau memerintahkan seorang muridnya yang bernama Ki Pandan Arang untuk membuat beduk di Masjid Semarang. Grebek Maulid adalah juga Sunan Kalijaga yang memprakarsainya, yaitu pada mulanya pengajian akbar yang diselenggarakan para wali di Masjid Demak untuk memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Kalijagalah yang menciptakan gong sekaten, artinya gong sahadataini, yang maknanya dua kalimat syahadat. Gong sekaten ini mempunyai falsafah. Suara setiap alat gamelan yang menyatu diartikan di sana, di sini, di situ, mumpung masih ada waktu, yaitu mumpung masih diberi kesempatan hidup, berkumpullah dan cepat-cepat masuk agama Islam. Kalau sudah mati, biar tidak termasuk orang yang merugi. Sebelum Sunan Kalijaga, bentuk wayang adalah bergambar manusia. Oleh karena itu, menggambar demikian memang haram hukumnya. Maka Sunan Kalijaga membuat kreasi baru. Bentuk wayang dirubah mirip karikatur,
digambar dan diukir pada kulit binatang. Satu lukisan untuk satu wayang, sedangkan di zaman sebelumnya satu lukisan untuk satu adegan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah karomah dan peninggalan Sunan Kalijaga. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.